fathah kasrah itu sebagai pengganti dari fathah, dia menjadi tanda nasab pada jamak muannatsis salim. Ya, kalau di dalam kitab Tuhfatus Saniyah antum bisa lihat contohnya ya. Innal fatayati. Ya, satu. Ya, itu kata fatayati. Nanti seterusnya al-muhadzibati yudrikna itu tambahan lah, kita tidak bahas ya. Oke ya. Dan itu jamak muannats salim ya. Baik, dan contoh-contoh lainnya jamak muannatsis salimnya ada kanatil fatayatu muslimatin tantun kanatil fatayatu. Contoh, ini kita pakai yang kana tadi ina ya. Ini kita pakai yang kana. Masalah kita kasih contoh yang kana. Kanatil fatayatu muslimah. Oke. Nah, kalau di sini til fatayatu ya. Kenapa? Isim kana. Nah, sekarang muslimat. Muslimatnya ini bacanya apa? Tankah, tinkah, tunkah? Tan, tin, tun, gimana? Tin. Ya. Dia tidak dibaca ti karena tidak ada yang menghalangi, kecuali nanti ada alif lam gitu ya. Ayo gimana cara ngartikannya nih? Kanatil fatayatu muslimat. Gimana cara ngartikannya? Ayo, ngartikannya gimana? Kanatil fatayatu muslimat. Muslimatin ya, itu karena diwakafkan ya. Ya. Ada dua pemudi muslim. Kenapa dua? Oh, satu. Ada pemudi muslimah, pemudi-pemudi muslimah. Ada pemudi-pemudi muslimah. Oke. Ada lagi yang lain? Ada pemudi-pemudi muslimah. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini nanti antum selama belajar di Mesir nanti dengan sendirinya sebenarnya akan paham sebenarnya, tapi butuh proses, butuh waktu ya untuk memaknai kalimat ini. Selalu kita artikan kana itu ada ya, itu terjemahan datang lah, ini lebih jauh lagi kalau datang ya. Kalau kita memang itulah begitu ya, artinya dulu waktu kita belajar di suatu di pondok banget itu ya, apalagi kalau kayak tadi ya pondok yang tradisional itu kan kita perlu di-upgrade ya, cara menerjemahkan dan lain sebagainya. Ya sering kita sebutkan terjemahan itu secara letter adalah, kalau nggak adalah, ada atau adalah. Walaupun terjemahan itu kan jauh dari yang dimaksudkan, dari translate bahasa Indonesia yang kita inginkan. Karena Muhammadun naiman, adalah Muhammad tidur, gitu ya. Adalah Muhammad sedang tidur kan gitu kan. Selalu itu adalah. Oke, baik ya. Nah, kana itu dalam bahasa sebenarnya tidak diterjemahkan. Sama juga adalah itu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa yang lain. Gitu. Adalah itu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa yang lain. Gitu ya. Maka itu ya kalau misalnya saya mengajarkan sama mahasiswa saya itu, mereka bertanya, adalah ini apa terjemahnya Pak? Katanya begitu. Enggak ada terjemah tuh adalah itu kan. Itu semacam partikel saja yang ditambahkan untuk menyempurnakan kalimat. Karena faktanya tidak ada, dalam bahasa Inggris juga tidak ada, bahasa Arab juga tidak ada. Gitu. Walaupun kalau dari pondok kita diajarin, karena Muhammadun naiman, adalah Muhammad tidur, gitu kan. Selalu adalah dia yang akannya memukul akan dia, gitu kan. Bahasanya kan membingungkan gitu, yang akannya, daripadanya, ya, dan lain sebagainya. Oke, tamam. Baik. Ini sebenarnya kita tidak perlu artikan adalah, ya, cukup kita artikan di sini. Makanya nanti di sini apa disebut? Ini semua nawasikh. Nawasikh itu apa? Yang merubah posisi ismiyah tadi. Ini kan ismiyah ya? Ismiyah bukan? Ismiyah kan? Kalau kita buang ini jadi apa? Mubtada khabar. Gitu ya? Maka artikanlah dia sesuai dengan mubtada khabar. Cuma ketika ada kanat, penekanannya dia untuk yang lampau. Nah, oke, kata kuncinya lampau. Gimana antum cara ngartikannya? Gimana?
Oke, saya bantu ya. Antum berpikirnya keras sekali kayaknya, kayak belajar matematika tuh. Iya, pakai kata dulu. Oke. Pemudi, para pemudi itu dulunya beragama Islam. Sekarang bukan. Ya bisa jadi menjadi Masihi, Yahudi dan lain sebagainya. Kanatil fatayat muslimat. Dulu. Ya, para pemudi itu agamanya Islam. Nah, gitu ya. Dulu gitu ya. Nah, itu. Jadi tidak mesti dia diartikan di sini adalah. Oke. Nah, fokus kita sebenarnya bukan terjemahnya ya. Fokus kita di sini ya. Tapi kita ya berusaha untuk melihat ini ya, apa namanya? Perkembangan ya bahasa terjemah dan lain sebagainya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, jadi sudah ya. Untuk fathah sudah, alif sudah, kasrah sudah. Baik, berikutnya kita masuk ke tanda berikutnya. Fathah, alif, kasrah. Sekarang ya. Silakan siapa yang mau baca? Wa amal ya'u. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Tamam. Baik ya. Nah, kalau tadi kasroh hanya satu, jamak muannas salim, sekarang ya ada berapa? Ada dua. Pertama pada tasniyah, isim musanna. Yang kedua pada jamak mudzakkaris salim. Oke ya, kita hapus ya. Oke. Oke ya, sekarang kita masuk ya. Ya, ini tandanya ada fi maudhi'ain ya. Pertama at-tasniyah. Ya, yang kedua al-jam'u. Al-jam'u ini mudzakkar salim ya. Salim. Oke. Ya. Nah, ini dua-dua biasanya ditambahi dengan apa? Ya dan nun. Sama. Bedanya kalau di sini kita bagi dua aja supaya mudah. Ya. Nah, kalau di sini tasniyah biasanya fathah. Kalau di muzakkar salim biasanya kasrah. Maksudnya bagaimana? Masalah ini seperti yang kita tahu lagi, kan kita sudah mengetahui ya bahwa isim musanna itu dengan penambahan alif dan nun atau ya dan nun. Ya, masalah kitabun mufrad, kitabani musanna, au kitabaini. Gitu ya. Maka di sini disebut fathah. Kitabaini. Dan semuanya gitu. Babun, babani, au babaini. Nah gitu. Apalagi kursiyun, kursiyani au kursiyaini. Gitu. Dan rojulun, rojulani au rojulaini. Imro'atun, imro'atani au imro'ataini. Paham ya? Oke, baik. Nah, kalau yang untuk jamak mudzakkaris salim, dia ditambahkan ya dan nun, tapi sebelumnya berbaris kasrah. Jamak mudzakkaris salim. Ini yang membedakan ya. Masalah jamak mudzakkaris salim contohnya muslimuna. Ketika rafa. Ketika nasab menjadi muslimina, bukan muslimaini, tapi muslimina. Gitu ya. Muslimina. Oke, jadi kalau misalnya ini masalah ya, kita baini. Oke, kalau di sini masalah muslimaini. Oke ya, sini ya, muslimina maksud saya. Di sini kita baini. Baik, begitu ya. Oke, kita buat contoh. Silakan, siapa yang mau kasih contoh? Mau berikan contoh? Fadhal. Silakan, yang mau berikan contoh, ayo. Wa'aitu muslimin
Ra'aitu muslimina au ra'aitul muslimina. Oke ya. Oke, baik. Berikutnya contoh yang lain. Boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Rakibtu sayyarataini. Oke, dia untuk kita masuk dua-dua ya, udah jadi dua-dua ya. Oke, nanti supaya memudahkan ini nanti di sini jamak ya. Oke. Rakibtu masih rakibtu. Oke ya. Oke ya, saya rotaini. Ya rakibtu as-sayyarataini. Kalau fi'il madhi masih memungkinkan ya, artinya pernah ya. Kalau fi'il mudhari gimana? Jadi ada dua motor gitu kita. Umpamanya kalau motor ya, kalau sayaro ada dua sayaro gitu. Sama. Bikin atraksi ya. Ya karena kalau pakai fi'il madhi kan artinya mungkin pernah ya. Artinya saya pernah mengendarai dua mobil itu gitu. Gitu, bukan dalam secara bersamaan ya. Kalau arkabu sayyaratain itu gimana ya ngebayanginnya? Saya sedang mengendarai dua kendaraan ini. Ya mungkin bisa jadi secara makna bisa saja ya. Walaupun caranya berbeda. Tazawwajtu ya. Tazawwajtu imra'ataini. Kalau itu bisa sekali. Ya. Secara bahasa sangat bisa ya, tapi secara praktek yang agak sulit itu. Iya. Agak sulit ya. Oke, baik. Ini ya contohnya tadi ya untuk jamak, untuk musanna. Oke, silakan yang mau berikan contoh lagi yang lain. Fadhal. Darabtu sariqaini. Darabtu sariqaini. Haramain. Antum mukul itu dua masjid Haramain di Saudi. Darabtu sariqaini. Oke ya. Sariqaini. Oke, ini untuk yang musanna. Al-musanna. Oke. Oke, satu lagi contoh yang lain, silakan. Akal tuh isyair. Dua is ya. Tapi is itu dia untuk penyebutannya, untuk bendanya sendiri kita disebut dengan raghif. Raghif. Ya raghif itu kan artinya apa? Kalau is itu satu is apa tuh namanya? Satu apa namanya tuh? Satu buah kalau kita sebut ya. Ini dua buahnya. Gitu. Bukan isnya. Kalau is itu kan penyebutan namanya. Jadi raghifain minal ish masalan. Raghifain ish masalan. Gitu ya. Raghifain ya. Raghifain ish dan lain sebagainya. Oke ya. Itu tapi antum memberikan contoh yang banyak yang musanna ya. Yang jama' doh. Yang jama'. Coba yang jama'. Jama' apa tadi di sini? Jama' muzakkar salim. Coba jama' muzakkar salim. Ayo dong sebagai muzakkar buktikan kemuzakaran antum. Bahwa antum bisa menyebutkan yang muzakkar. Memang secara tabi'i memang selalu berlaku kebalikan ya. Muzakkar selalu mudah menyebutkan muannas memang. Dan yang muannas selalu menyebutkan muzakkar. Coba silakan. Istaro itu isuna isrina. Istaro itu istrina apa ini? Ya, nanti dia masuk adat ma'dud ya.
Isyarata isyrina. Isyrina apa nih? Zahaban. Jadi kalau 20 emas. Gimana kalau 20 emas itu yang ada 20 kg emas ya? Isyrina kitaban. Oke ya, ini ya. Dia jadi maf'ulun bih ya. Sebenarnya nanti ini kalau dalam istilah adat ma'dud dia nggak disebut jamak di sini, bukan disebut jamak muzakkar salim. Ada yang tahu istilahnya? Ada yang tahu istilahnya? Mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Kenapa disebut dengan mulhaq? Tidak berakal. Tidak memiliki akar. Saya dengarnya ahlak. Maksudnya akar itu apa di situ? Tidak memiliki akal. Kalau Akal atau akar sih? akal. Akal. Tidak memiliki akal. Gimana? Mengikuti tapi yang tidak memiliki akal. Tidak memiliki Muslimuna kan ada akal, soalnya orang. Tapi kalau kita guna dan lain-lain yang tidak punya akal itu disebut akal. Belum kena ya. Ya, jadi mulhaq itu istilahnya bukan karena dia berakal atau tidak berakal. Memang pada umumnya jamak muzakkar salim itu diambil daripada yang la akil. Pada umumnya ya. Tapi saya tidak tahu ada bentuk yang lain yang jamak muzakkar salim yang ghairil akil. Sepertinya tidak ada ya, cuman wallahu alam. Cuma yang saya maksudkan dengan mulhaq bi jam'il muzakkar salim itu adalah bilangan kata-kata ya, masalan untuk seluruh bilangan adat ma'dud ya, dan dia kalaupun dia bukan bilangan adat ma'dud dia tidak memiliki mufrad. Itu yang disebut dengan mulhaq. Gitu ya. Dalam ilmu nahwu begitu, mulhaq gitu. Maka isyruna itu kita tidak sebut dengan jamak muzakkar salim, tapi mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Kenapa dikatakan mulhaq? Karena ada waw dan nun dan ya dan nun. Kenapa tidak disebut dengan jamak muzakkar salim? Karena tidak ada mufradnya. Isyruna ada mufradnya? Jangan bilang asyarah. Jangan bilang asyarah. Gitu ya, bukan ya. Isyrun itu tidak ada mufradnya. Maka seluruh yang tidak ada mufradnya maka dikategorikan mulhaq. Tidak ada mufrad secara makna atau secara lafaz? Ya tidak ada mufrad baik lafzan wa ma'nan. Asyara berarti bukan mufrad. Bukan. Kalau asyara mufrad nanti isyrun jamak musannanya apa? Ya itu yang disebut dengan mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim dan seluruh bilangan. Sama halnya dengan salasun. Sama halnya dengan arba'un. Sama halnya dengan khamsun. Ayo apa mufradnya? Khamsah gitu. Gitu ya. Taib ya, kita keep dulu ya, jangan sampai ke sana nanti antum kebingungannya terlalu jauh ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini untuk ya, jadi tasniyah dengan jamak muzakkaris salim. Oke, artinya ketika kita temukan di dalam sebuah teks bahasa Arab ada mutsanna, ada jamak yang dia berkedudukan sebagai asmaul mansubat, maka cara menasabkannya dengan cara apa? Menaruh huruf ya atau alamatnya dengan huruf ya. Yang membedakan apa? Kalau mutsanna sebelumnya berbaris fathah. Kalau jamak sebelumnya berbaris kasrah. Itu yang membedakan. Gitu ya. Maka nanti di contoh-contohnya di sini masalahnya nazartu usfuraini ishtaraitu abi kitabaini. Ini untuk musanna. Masalah untuk jamaknya innal muttaqina. Gitu ya.
nasahtul mujtahidina, dan seterusnya. Itu ya, dan contoh-contoh lain yang sudah kita sebutkan. Itu ya. Baik, dengan begitu kita sudah menuntaskan fathah, alif, kasrah, dan ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Untuk musana itu atau apa bisa milih dengan alif dan nun atau ya? Secara otomatis dia bukan pilihan. Ketika dia i'rabnya ya untuk rofa, maka i'rab musanna rofa apa? Alif. Tidak boleh ya. Karena i'rab ya pada musanna ketika nasab, bukan rofa. Makanya kita agak bingung kalau antum tidak hafal alamatul i'rab, anwaul i'rab, bingung antum kan? Gitu. Sebagaimana kebingungan Ahid tadi ngebedakan antara muannas dengan jamak muannas salim dengan musanna ya. Begitu ya. Dan isim mausul ya. Masih kebingungan ya, gitu ya. Maka jadi kan gini, antum kan belajar matan jurmiyah. Matan jurmiyah itu kan dia pondasi dasar. Dan di beberapa sekolah kita sebut di Indonesia itu kan dihafal. Bahkan ya kalau tradisi kawan-kawan di sini kan sebagian yang menghafal itu kan dihafal. Gitu. Nah, hafalan itu sebenarnya itu hanya instrumen awal. Karena tidak jaminan orang yang hafal bisa menerapkan. Gitu ya. Tapi itu sangat membantu bagi antum yang kemudian untuk memahami bahasa Arab dengan sudah menghafal kaidah-kaidahnya gitu. Kalau misalnya hafal matan semua gitu. Ya, saya pribadi kalau disuruh ngafal secara utuh, saya juga belum tentu hafal alamat i'rab dan anwal i'rab. Cuma karena kita menerapkan, ya kita tahu ketika dibaca begitu salah, kita sebut salah. Ketika dibaca begini salah, kita sebut salah gitu. Karena tidak sesuai dengan i'rab yang ada. Gitu. Jadi secara tatbiki itu kita paham. Itulah pentingnya dalam mempelajari teori keilmuan bahasa Arab, qawaid, itu bagaimana kita mentatbikkan atau mentauzifkan atau mentasghilkan. Maka dikatakan antum menjadi orang yang tidak berguna dalam tanda kutip belajar antum ketika antum cuma menghafal tapi tidak memahami. Gitu ya. Nah, ini kan ada sebagian kritikan-kritikan yang sifatnya otokritik ya, otokritik buat sebahagian teman-teman ya, kecenderungan mulai mengambil pola belajar dengan gaya konvensional. Apa itu cara konvensional? Hafalan. Gitu, hafalan. Nah, kita sebut hafalan itu bukan tidak bagus, bagus, bahkan sangat bagus. Tapi ada syaratnya. Harus dilanjutkan memahami. Tapi kalau misalnya antum hafal, tidak memahami, nah ini masalah. Bal laisa faqat musibah. Bal laisa faqat muskilah walakin musibah. Buktinya apa? Ya, fakta sejarah orang yang menghafal Quran, mereka lah yang melakukan tindakan-tindakan jarimah pembunuhan. Ada orangnya? Ada seperti itu sejarah antum baca? Ada nggak? Bagaimana nih seorang penghafal Al-Quran bisa melakukan tindakan pembunuhan? Ada. Iya, begitu. Khawarij, Ibnu Muljim dan lain sebagainya. Para penghafal Quran. Itu yang mereka-mereka yang kemudian dikritik ya. Artinya Al-Quran yang mereka hafal itu tidak sampai pemahamannya yang mereka harus terapkan. Bagaimana mungkin mereka menghafal Al-Quran, di Al-Quran dilarang membunuh jiwa, seolah-olah membunuh seluruh umat manusia, tapi mereka juga membunuh gitu ya. Dan itu masuk kritikan-kritikan ya, kelompok-kelompok yang disebut dengan garis keras radikal dan lain sebagainya. Baik ya, itu tadi ya. Baik, kita sudah menuntaskan al-fathah, al-alif, al-kasra wal ya. Sekarang kita masuk berikutnya hazfin nun niyabatan anil fathah. Tafadhal, silakan baca. Qala musannif wa amma hazfun nuni wa yakunu alamatan lin nasbi fil af'ali khamsatin lati tafuha
Bitabatin nun. Oke, baik ya. Bentar ya. Nah, tanda berikutnya yang terakhir untuk tanda nasab, ya, pengganti fathah itu disebut dengan hasfun nun. Tanda asli nasab adalah fathah. Di antara tanda pengganti fathah ada yang kita sebut dengan hasfun nun. Apa makna hasfun nun? Menghilangkan huruf nun yang sudah ada. Gitu. Makanya di sini dikatakan wa amma hasfun nun fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsah. Sebenarnya sampai situ titik bisa. Kenapa? Karena sesudahnya itu penjelasan. Apa asmaul khamsah itu? Af'alul khamsah, bukan asma ya. Af'alul khamsah allati rafuha bisabatin nun. Nah, saat kita membahas i'rab rafa kemarin, ada yang kita sebut dengan tanda i'rab rafa adalah nun au subutin nun, ya. Masalan untuk apa? Untuk fiil yang dia bersambung dengan al-jama' wa tasniyah wa ya' mukhatabah. Ya, itu yang kemarin yang kita sebut ya, atau bahasa sederhananya dengan istilah af'al khamsah. Di mana af'al khamsah? Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Semua ini na merupakan tanda rafa bisubutin nun. Saat dia nasab yang yaf'alu na, taf'alu na, dan seterusnya, na-nya itu hazaf. Gitu ya. Na-nya itu dihazaf. Dihapus. Oke, kita hapus. Oke ya. Mana yang kita hapus? Masalan, kita tulis ya yaf'aluna. Begitu juga taf'aluna. Yaf'alani. Ya, taf'alani. Ya. Taf'alina. Nah, perhatikan. Ini yang kita sebut dengan subutin nun. Nunnya harus ada ketika rafa. Saat kita mau merubahnya menjadi nasab, masalan jika ada nawasib sebelumnya ya pada fi'il mudhari ya, masalan kita sebut lam, lan masalahnya nasab ya, lan ya, maka ini dibuang menjadi lan yaf'alu. Begitu juga seterusnya nanti. Gitu ya. Lan yaf'alu di sini juga sama. Lan taf'alu di sini tinggal rubah yaf'ala karena nunnya hilang ya. Di sini juga sama. Lan taf'ala. Nah, di sini nanti menjadi taf'ali. Gitu deh. Paham ya? Nah, itu yang kita sebut dengan hilang. Lan. Karena ada lan, ingat ya, ada nawasib ya, bukan hanya lan ya. An, kai, izan, lamukai dan lain sebagainya. Begitu. Jadi lan yaf'alu, lan taf'alu, lan yaf'ala, lan taf'ala, lan taf'ali. Hilangkan nunnya. Maka dari itu ketika kita mengi'rabkan, ya kita sebutkan saja yaf'alu ya. Yaf'alu fi'lul mudhari' mansubun wa alamatu nasbihi
hasfin nuni li'annahu min af'alil khamsah. Itu. Nah ingat, bukan yaf'al saja ya, ini contoh, makanya istilahnya af'alul khamsah. Nanti untuk fi'il-fi'il yang lain juga sama. Masalan jalasa, ya, jalasa yajlisuna, lan yajlisu, au lan tajlisu, dan lain sebagainya. Doroba yadribuna, lan yadribu, lan tadribu, dan seterusnya. Tinggal disesuaikan dengan timbangan yang ada. Gitu. Baik. Dengan begitu kita sudah menuntaskan alamat nasab. Ya. Kemarin alamat rafa sudah. Lalu sekarang alamat nasab sudah. Oke. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhal. Gimana? Paham nggak sampai sini? Silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Baik. Sudah paham ya? Insyaallah ya. Baik. Gimana? Kita lanjutkan? Baik, sebelum kita lanjutkan silakan siapa yang mau mereview dari mulai awal. Di sini udah ada nih, dari kasrah sudah ada jamak muannats salim, ya, tasniyah jamak muzakkar salim, hasbun nun, afal khamsah. Yang tidak ada alif dengan fathah. Karena kemarin ada dan fathah kita sudah jelaskan. Coba silakan siapa yang mau mereview tanda nasab. Fadhal. Silakan. Siapa saja boleh. Biasanya suka mereview yang catatannya lengkap. Boleh ahlan, silakan. Ya, la yukallafu nafsan illa usaha lah ya. Ya, silakan, boleh, setengah-setengah juga boleh. Silakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang disampaikan kita dapat dari materi alamat dan nasab itu, di mana alamat nasab itu mempunyai 5 ciri. Nah, yang pertama itu fathah, yang kedua alif, kemudian kasroh, ya, dan harfun nun. Pertama itu fathah. Fathah itu mempunyai 3 tanda juga. Yang pertama itu isim mufrad, itu yang kemarin itu Muhammadan. Kata Muhammadan itu isim mufrad. Itu harus berharakat nasab atau fathah ya kalau istilahnya. Kemudian yang kedua ada jamak taksir. Siapa lagi seperti itu Abdullah. Kata Abdullah itu maksudnya jamak taksir. Yang kemarin disampaikan, jadi susunan itu tidak punya tanda seperti jamak muannats salim dan jamak muzakkar salim ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fi'il mudhari tidak ada qalamnya. Jadi contohnya antar habat misalnya. Nah, dikata ba'da. Nah, yang kedua ada alif. Nah, alif ini masuk ke mempunyai 1 tanda yaitu asmaul khamsah. Contoh misalkan kita tahu ya asmaul khamsah itu yang abuka. Contohnya contoh itu afoka. Kemudian ya, yaitu ada 2, itu masuk ke tasniyah dan juga jamak muzakkar salim. Nah, di sini ada cara mudah untuk membedakannya. Kalau misalkan tasniyah itu sebelumnya itu berharakat, sebelum ya-nya itu, sebelum ya sukunnya itu berharakat fathah. Kayak contohnya
itu lima ini Ya benar. betul tadi. Musanna. Lima ini. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh dari tasniah. Kemudian kalau yang jamak mudzakkar salim itu sebelum dianya itu berharakat kasroh, kayak muslimina, muqriina dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada harfun nun. Nah, harfun nun itu tandanya itu satu, yaitu af'alul khamsah. Mungkin af'alul khamsah itu bisa teman-teman lihat itu ada 5 ya. Domirnya itu huma, kemudian antum, antuma, sama anti gitu ya. Itu contohnya, misalkan kita kasih contoh yang hadortu muslimuna lam yadhabu ilal masjid. Kata lam yadhabu. Itu mungkin gambaran. Betul tidak? Baik. Ya, syukran ya. Silakan kalau ada yang mau menambah, ada yang kurang kira-kira penjelasannya tadi untuk mereview cukup ya. Baik ya, itu tadi ya pembahasan kita. Jadi kita sudah menuntaskan 2 ya. Anwa i'rabnya 2 sudah kita tuntaskan dari 4 alamat i'rab yang ada. 4 anwa i'rab yang ada. Pertama rafa, yang kedua nasab. Dan kita yang tersisa nanti khafat dengan jazam. Ya, 2 lagi tersisa. 2 kita sudah tuntaskan, 2 lagi kita akan tuntaskan saat ini. Baik, sekarang kita masuk ke alamatul khafdi. Alamatul khafdi. Silakan, siapa yang mau baca? Walil khafdi salasu alamat. Bener gak? Ya. Bener kan? Ya. Walil khafdi salatu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Tamam. Baik. Nah, coba lanjut. Fa'amma. Al-kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'ah. Fil ismil mufrad coba langsung. Ismil mufradi al-munsharif wa jam'it taksiri wa jam'it taksir al-munsharif wa jam'il muannas salim. Baik ya. Baik, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk khafat. Masuk khafat di sini dikatakan khafat di dalam i'rab itu memiliki 3 tanda. Khafat di dalam i'rab memiliki 3 tanda. Pertama yang kita sebut dengan tanda asli atau kasrah. Kasrah. Maka seperti sebelumnya, kalau rafa identik dengan dhamma, nasab identik dengan fathah, dan sekarang khafat identik dengan kasrah. Oleh karena itu kita menyebutnya dengan sebutan alamatul asliyah, tanda asli. Itu. Baik. Berikutnya ada yang disebut dengan tanda pengganti atau disebut dengan alamat al-far'iyah. Dia alamat al-far'iyah. Dengan begitu, alamat atau tanda bagi khafat di dalam sebuah kalimat itu secara nahwu 3. Kasrah, ya, dan fathah. Gitu ya. Kita lihat. Oke. Pertama, tandanya apa tadi disebut? Al-kasratu. Yang kedua, al-ya'u. Yang ketiga, al-fathatu. Ini yang akan kita bahas. Ya, 3 tandanya. Kasrah, ya, dengan fathah. Di mana kasrah ini merupakan alamatul asliyah, ya alamatul far'iyah, fathah alamatul far'iyah, atau
Saya sebutkan nanti al-kasrah alamatul asliyah, sementara ya itu niyabatan anil kasrah. Wal fathah niyabatan anil kasrah. Gitu ya. Nah, di sini disebutkan oleh penulis tadi dikatakan fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalatha mawadhi'. Nah, pertama apa saja kasrah? Ismul mufrad munsharif. Oke. Berikutnya kedua jam'ut taksir munsharif juga. Al-munsharif. Berikutnya yang ketiga munsharif juga? Enggak pakai munsharif. Oke. Jamak muannas salim. Oke, baik ya. Ini 3 tempat yang terdapat di dalam alamat khafat kasrah. Baik, sekarang kita sebutkan contohnya masalah apa untuk ismul mufrad. Silakan. Ada yang bisa menyebutkan? Gimana? Salimtu ala bihi. Tolibi atau tolibihi? Tolibi. Nakirah ya? Oke, ini kan saja. Di apa namanya? Tanwinkan saja. Ini ya? Ya. Kalau pakai alif lam kan alaf tolibi. Oh, antum pakai alif lam tadi? Berarti ma'rifah dong. Tadi saya bilang nakiro iya. Maksudnya nanya kalau pakai alaf tolibi itu bisa kan? Pakai alif lam. Iya, jadi tidak ada tanwin dia. Ya. Salam tuh. Artinya al-munsharif apa? Ya? Artinya Ayo, munsharif apa artinya? Antum pernah dengar ismul ladzi la yansharif? Istilah ya, salah satunya tanwin ya. Salah satu munsharif itu tidak bertanwin. Nah, nanti ada istilahnya nanti ismul ladzi la yansharif. Ya, ismul ladzi la yansharif, isim-isim yang dia tidak boleh bertanwin. Dikarenakan apa? Karena ada ilat, ada satu dan beberapa ilat di sana yang menghalangi dia untuk tidak bertanwin. Apa contohnya? Nanti kita bahas. Intinya apa nanti di sini? Seluruh bentuk isim yang ada pada umumnya ketika dia masuk huruf khafat atau disebut dengan huruf jar, dia bertanwin. Talibin. Ya. Contoh isim ladzi la yansharif nanti akan dibahas ya. Kita singgung di sini. Masalah kita rubah talibnya menjadi Ahmad. Salamtu ala nanti di sini ya. Ya. Apa? Mana muannasnya? Kenapa sudah error? Nanti masuknya di sini ya. Nanti makanya kan tadi ismul ladzi la yansharif ya, fathah ya. Oke, nanti di sini seperti sini. Oke, itu kita singgung saja ya. Ini ngebedakan. Maka nanti semuanya yang talibin sepanjang dia tidak masuk dalam kategori ismul ladzi la yansharif, maka ketika dia mufrad dia harus kasrah. Paham sampai sini? Contoh lagi yang lain silakan. Masih yang ismul mufrad ya. Contoh silakan, fadhal. Ini benar ya? Salam tu ala talibin. Silakan yang lain. Ingat, dia khafat bisa karena
karena huruf jar sebelumnya atau huruf khafat, atau dikarenakan idhofah juga bisa. Gitu. Umumnya kita pakai yang huruf jar deh. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Atau kita pakai apa? Huruf qasam. Wa, ta, ba. Oke. Nah, salamtu ala talib. Oke, contoh yang lain. Zahabtu ila masjidi. Oke, ini dia. Zahabtu ila al masjidi. Mana dia? Di sini yang khafatnya. Karena apa? Ada huruf khafat. Atau di sini jar, di sini disebut dengan majrur. Gitu ya. Zahabtu ila al masjidi. Contoh yang lain, silakan. Raditu aliyin. Raditu an aliyin. Wah, ini ahlul bait ini sepertinya. Oke ya, raditu an aliyin. Di sini dia. Raja'tu Raja'tu minal madrasati. Wah, sangat banyak sekali ya. Ini untuk contoh-contoh yang khafat ya. Yang isim mufrad. Ini isim mufrad, ini isim mufrad. Ya, syaratnya dia isim mufrad. Kalau dia musanna, beda lagi. Ya, tidak dengan kasrah. Tapi dengan, ya nanti kita akan masuk. Oke, kita anggap cukup ya untuk isim mufrad. Bisa dipahami? Silakan kalau ingin bertanya, tafadhal. Ya, syaratnya yang tadi munsharif ya. Munsharif itu dia bukan isim ladzi la yansharif, bukan isim yang tidak boleh ditasrifkan. Itu salah satu yang tidak boleh ditasrifkan itu tanwin, tapi salah satu contohnya saja, bukan mesti tanwin. Baik ya. Ini jadi tanda untuk kasrah tak khafat, i'rab khafat ditandai dengan kasrah ketika ya ismul ladzi la yansharifnya bentuk termasuk munsharif dia, isim yang munsharif bukan ismul ladzi la yansharif. Yang dia bentuknya mufrad, masjid mufrad, ali mufrad, madrasah mufrad. Masjid, ali, talib, madrasah merupakan ismul munsharif. Bukan ismul ladzi la yansharif. Nanti kalau ismul ladzi la yansharif masalan ahmada dan lain sebagainya. Masajida. Tapi itu bukan mufrad ya, jadi jamak dia. Itu ismul ladzi la yansharif. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhal. Banknya itu banyak sekali ya. Skema-skemanya ini. Antum yang sudah mencatat belum tentu antum hafal. Kalau enggak memang antum hafal sebelumnya dan antum tidak paham. Itu yang kita dari awal kemarin rafa, kemudian masuk nasab, kemudian sekarang khafat. Kalau sekarang luar kepala, kalau kita nggak hafal juga nggak bisa kita bagaimana cara menghafalnya. Memahaminya juga nggak bisa kan gitu ya. Gitu. Tapi memang bagi saya pribadi pemahaman itu lebih penting daripada hafalan. Gitu. Saya termasuk orangnya yang tidak terlalu familiar dengan gaya belajar menghafal dan tidak terlalu suka dengan model hafalan. Nah gitu. Saya sukanya pemahaman. Gitu. Sebenarnya hafalan dan pemahaman dia punya inti yang sama untuk menguasai, sama-sama menguasai. Cuman beda jalan saja. Gitu. Kalau hafal itu jalannya model jalan singkat, pemahaman itu jalannya jalan yang panjang. Gitu.
Baik ya, itu tadi untuk yang kasra isim mufrad. Nah, sekarang coba jamak taksir. Tapi syaratnya yang munsharif, bukan yang la yansharif. Baik. Masalan, silakan. Siapa yang memberikan contoh? Ma'artu rijalin karimin. Baik. Jamak taksir ya. Contoh kedua. Marartu birijalin. Ya kita sambung ya, mau karimin dan lain sebagainya ya. Menyederhanakan saja. Bi di sini harfu jar. Rijal di sini majrur. Ya. Dan tanda majrurnya dengan kasrah. Gitu. Tanda majrurnya dengan kasrah. Dan syarat tanda majrurnya dengan kasrah dikarenakan jamak taksir, syarat jamak taksirnya harus munsharif. Adakah jamak taksir yang la yansharif? Ada, sighat muntahal jumu'. Itu jamak taksir juga. Masalan, ra'aitu ilal masa jida. Ya, ila masajid. Nanti dia di sini ya pembahasannya. Oke ya. Ini menunjukkan apa? Masajid jamak dari kata masjid, tapi dia la yansharif sebab merupakan sighat muntahal jumu'. Kalau dipakai alif lam kayak ilal masajid. Ya, kembali ke kaidah awal. Baik ya. Contoh yang lain, fadhal silakan. Masih di jamak taksir munsharif, fadhal. Silakan. Banyak ya jamak taksir itu banyak sekali ya. Banyak sekali jamak taksir. Tinggal masukkan huruf jar. Selesai. Cuma masalahnya ngerangkaikan ini sulit ya. Silakan. Sebentar kita tulis karoha gimana? Mau ngerubah? Atau mau coba? Coba. Karoha? Syaroha. Syaroha? Al-muallimu? At-tulaba. Hah? Al-muallimu at-tulaba. At-tulaba jadi maf'ul bih. Yang ada ad-durusa ya. Masalah ad-durusa supaya maknanya sama ya. Tapi kan di sini fathah dan ini menjadi maf'ul. Sementara pembahasan kita kasrah. Kalau ada kata ilah, Hah? ilah tulabi bisa. Oh, antum ilat tulabi tadi ya. Berarti antum ini saroha al-muallimud durusa ila tulabi. Ya, jangan ininya jadi buang ya. Nanti antum bingung saroha al-muallimu ila tulabi apa yang disarahkan. Gitu ya. Oke. Nah, maka di sini at-tulabi ya, jadi masuknya kepada kasrah dan dia merupakan jamak taksir. Jamak taksir. Ya, oke ya. Jadi syaraha masalan al-muallimu ini kita hilangkan saja ya karena kita anggap masalan yang biasa menjelaskan kan guru ya. Jadi syaraha ad-durusa ila tullab atau syaraha al-muallimu ad-durusa ila tullab. Nah, tulabnya itu merupakan jamak taksir dari kata talib. Gitu. Baik ya. Oke, siapa lagi yang menyebutkan contohnya? Silakan. Syarahat darsa. Istara itu mil'afot tidak kadim. Fi Apa dukan. Bukan itu dekatin ada
Dukan. Jamaknya. Fidawakin. Allah alam, saya juga belum tahu. Coba apa jamak dari dukan? Coba lihat di kamus. Ada yang megang kamus digital? Iya, imma dakakin atau imma yang lain, saya nggak tahu ya. Kalau dakakin nanti timbangannya mafail. Dia layan sharif. Dakakina. Tapi Allah alam ya, saya nggak tahu. Dipastikan lagi. Dakhaltu babul jinan atau abwabul jinan? Ya. Abwabul jinan atau babul jinan? Babul jinan, abwabul jinan. Ya tergantung kita masukkan satu atau banyak. Hah? Iya, masalahnya kita masuk di pintu banyak itu atau satu pintu? Ya udah, antum bikin abwab. Tapi di situ mana dia yang ininya? Kasrohnya. Karena mudhofin lain ya. Baik ya, itu ya salah satu contohnya. Baik ya, kita anggap paham ya tentang jamak taksir ya. Karena kalau misalnya dikasihkan contoh yang lebih banyak, sebenarnya lebih bagus. Cuma masalahnya waktunya terbatas. Oke, baik ya. Nah, itu kita anggap selesai dan sekarang kita masuk ke jamak muannats salim. Baik, jamak muannats salim dan ini sangat sederhana ya. Dia tidak perlu ada musharif-musharifnya karena tidak perlu dibedakan. Baik ya. Contohnya apa? Silakan, fadhal. Nazartu ila fatayat. Masya Allah. Nazartu ila fatayat. Kalau antum belajar nazartu ila fatayat sama masyayikh haram ya ibni. Enta nazar taleh. Haram nazartu ila fatayat. Haram ya ibni. Enta syuft al-banat leh katanya. Haram alaik ya ibni. Oke. Nazartu ila fatayatin. Ya. Di sini ila jar, di sini majrur. Nah, bentuk ini adalah jamak muannats salim. Ya, dari kata asalnya mufradnya apa? Fatayat mufradnya fatat. Ya, fatatun. Ya. Baik, contoh yang lain. Padahal yang khafat ya, yang ada huruf khafatnya, ada mudhaf atau mudhafun ilaihnya. Silakan. Ayo, banyak nih yang jamak muannats salim. Raditu an muslimatin. Raditu an muslimatin. Muslimatin kan? Satu jar majrur. Jar wal majrur. Oke ya? Raditu an muslimatin. Gitu. Baik, silakan contoh yang lain. Fadhal, satu lagi contohnya. Biar ngambil sunnahnya witir. Silakan. Contoh yang lain. Qanitat, taat. Yang kunut itu kan yang berdiri lama, artinya yang melaksanakan sholat lama.
Ya banyak ya jamak muannats salim yang lainnya. Itu kan jumlah fi'liyah ya. Nanti kalau misalnya pakai kana juga bisa ya. Ya tadi yang kita sebutkan ya, kana contohnya tadi ya. Enggak. Tadi mohon maaf itu karena nasab ini enggak ya. Ini kita kalau pakai dia pakai huruf jar. Allah Akbar, Allah Akbar. Marartu. Gimana? Kenapa? Silakan. Nggak apa-apa, silakan. Kalau mau ada yang diberikan contoh silakan. Atau bertanya. Kenapa antum senyum-senyum? Ditanya bertanya enggak, ditanya ngasih contoh enggak, tapi senyum. Silakan. Fadal, silakan. Antum kalau nanya jangan ragu-ragu dan jangan dalam hati. Kalau antum bertanya dalam hati, gimana saya tahu? Iya, sama juga antum tadi senyum. Ada yang mau bertanya, enggak Ustaz. Ngasih contoh enggak Ustaz. Terus ngapain antum senyum? Silakan. Jamak muannats salim kalau yang idhofah gimana? Jamak muannats salim yang idhofah. Muslimat, masalan contohnya gimana ya? Antum nanya contohnya ya? Saya balik lagi nanya contoh bahasa Indonesia gimana ya? Kan tadi antum bilang kalau misalnya pakai yang hafal itu bisa pakai huruf jar sama idhofah. Kalau jamak muannats salim kalau idhofah gimana? Ya diidhofahkan aja satu berarti masalan dia isim yang sesuai dengan jamak muannats salim tersebut. Masalan kitabu muslimatin. Salasu alamatin. Ya nanti masuk ke adat madud ya hukumnya ya. Masuk ke adat madud hukumnya. Kalau misalnya ahmilu mafatihul baiti. Gimana? Ahmil. Mafatihul baiti. Kalau ahmil berarti mafatihah. Mafatihul baiti. Tidak ada jamak muannats salimnya di situ. Nggak ada. Nggak ada. Baitnya itu kan bukan jamak muannats salim, di situ kan mufrad. Berarti baitnya jamak taksir kan? Mafatihnya. Bukan baitnya. Antum masih bingung ya ngebedain jamak ya, mana jamak taksir, mana jamak muannats salim, mana jamak muzakkar salim. Bingung ya? Enggak ya? Taib ya. Gitu ya. Jadi kalau ahmilu mafatihal baiti ya, maka mafatihnya itu menjadi jamak taksir yang merupakan mudhaf, al baiti menjadi mudhaf ilaih dan tidak ada jamak muannats salimnya. Gitu ya. Masalan kitabu muslimatin ya. Kitabu muslimatin itu bisa. Ya buku ya para muslimah itu. Ya. Buku para muslimat. Kitabu mudarrisatin bisa ya. Masalan ya indi kitabu mudarrisatin bisa. Gitu. Taib, gimana, ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya kita cukupkan ya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat kurang lebih ya materi kita. Jadi kita cukupkan sementara untuk alamatul khafat. Hari ini kita baru membahas yang kasroh ya. Jadi kasroh, insyaallah berikutnya nanti ya, kemudian fathah, dan terakhir yang jazam ya. Dengan menuntaskan jazam berarti kita sudah tuntas semua nanti anwa'ul i'rab dan alamat-alamatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.